Pengertian gadai. Definisi gadai dalam Islam yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Rukun gadai. Rukun gadai terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akid atau orang yang melakukan akad. Akid meliputi 2 aspek yaitu rahin dan murtahin. Rahin adalah orang yang menggadaikan barang, sementara murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan atau kreditur. Yang kedua ada maqud alaih atau yang diakadkan, yaitu meliputi 2 hal. Marhun yaitu barang yang digadaikan atau barang gadai. Yang kedua dain marhun bih yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Yang ketiga ada sigot atau akad gadai, meliputi 3 hal yaitu orang yang menggadaikan, yang kedua akad gadai, yang ketiga barang yang digadaikan. Syarat-syarat gadai. Yang pertama yaitu syarat yang terkait dengan orang yang berakad, yaitu adalah orang tersebut harus cakap dalam bertindak hukum. Yang kedua syarat marhun b atau utang. Syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur. Yang ketiga syarat marhun atau agunan. Syarat agunan menurut ahli fikih adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang. Yang keempat, ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Oke, saya akan melanjutkan manfaat yang diambil oleh bank dari prinsip rahan. 1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang marhun yang dipegang oleh bank. Yang ketiga, jika rahan diterapkan dalam mekanisme penggadaian, maka barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Dasar hukum rahan. Akad rahan diperbolehkan oleh syarak dengan berbagai dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Itu juga dalam ijma' ulama. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pengertian ijarah. Secara etimologi, ijarah berarti menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam panggungan dalam waktu tertentu.
atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jenis-jenis ijarah. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagian imbalan jasa yang disewa. Yang kedua yaitu ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut menurut firman Allah Quran Surat Al-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayawatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattahida ba'dum ba'dun syukriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang selanjutnya yaitu firman Allah Quran Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yuradina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwalidiha wa la mauludu lahu biwaladihi wa 'alal warithil mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak membebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang itu menderita kesengsaraan karena Allah, karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut patut. Dosa bagimu, bertakwalah kamu kepada Allah, dengan tahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, a'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifa araku. Artinya, berikanlah upah ke pekerja sebelum keringatnya kering. Yang keempat, hadis riwayat Abdur Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu. Artinya, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Terima kasih. Poin selanjutnya adalah rukun dan syarat ijarah. Itu ada 3. Yang pertama adalah sigot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga adalah objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Selanjutnya, ketentuan objek ijarah. Yang pertama adalah objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariahnya. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Yang ketujuh, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank.
Yang ke-8, LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Yang ke-9, pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek yang kontrak. Yang ke-10, kelenturan atau flexibility dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu atau tempat dan jarak. Poin yang terakhir adalah jenis barang atau jasa yang dapat disewakan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah barang modal, seperti aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, dan ruko. Yang kedua, barang produksi itu seperti mesin dan alat-alat berat. Yang ketiga, barang kendaraan transportasi itu berupa darat, laut, dan udara. Yang keempat, jasa untuk membayar ongkos itu seperti uang sekolah atau kuliah, tenaga kerja, hotel, angkutan, dan transportasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan dalam menyampaikan materi tentang ijarah dan rohen, kelompok kami meminta maaf. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.